Hai sahabat langit, selamat datang kembali di ruang penuh makna ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di video ini, karena aku percaya kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap langkahmu, setiap klik yang membawamu ke video ini, semuanya sudah diatur oleh takdir yang lembut, oleh kehendak Allah yang ingin menyampaikan sesuatu padamu malam ini. Sebelum kamu lanjut, izinkan aku mengajak kamu menarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap hembusnya, karena mungkin malam ini bukan malam biasa. Mungkin ini malam ketika Allah sedang ingin kamu sadar bahwa Dia selalu punya cara lembut untuk memanggilmu mendekat. Coba ingat lagi, berapa kali kamu terbangun di tengah malam tanpa alasan, jam 2 atau mungkin jam 3. Kamu pikir hanya karena ingin ke kamar mandi atau karena mimpi. Padahal bisa jadi itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari langit yang tidak semua orang bisa dengar. Di saat dunia terlelap dalam gelap, ada waktu yang disembunyikan dari kesibukan manusia. Waktu ketika langit terbuka lebar, malaikat turun ke bumi, dan Allah memanggil hambanya dengan lembut. Adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan? Begitu suara lembut itu menggema di langit malam. Dan tahajud, sahabat langit, adalah pintu menuju waktu itu. Sebuah rahasia besar yang disimpan di tengah keheningan. Banyak orang mengira tahajud hanya tentang salat malam. Padahal jauh lebih dari itu. Tahajud adalah momen ketika jiwa manusia bertemu dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat seseorang rutin bangun di sepertiga malam, hidupnya perlahan berubah. Tidak dengan keajaiban besar yang langsung terlihat, tapi dengan ketenangan yang tumbuh pelan-pelan, seperti embun yang turun tanpa suara. Makanya, jangan heran kalau ada orang yang hidupnya terlihat damai meski sedang diuji. Mungkin dia adalah orang yang setiap malamnya berlutut di hadapan Allah. Menangis dalam diam, tapi tersenyum di siang hari karena hatinya sudah penuh dengan cahaya. Sahabat langit, tahajud bukan tentang kuatnya tubuh untuk bangun malam, tapi tentang kuatnya hati untuk merespons panggilan cinta dari Allah. Orang yang terbiasa tahajud bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tapi mereka punya sesuatu yang membuat semua beban terasa ringan, karena mereka sudah menemukan tempat terbaik untuk bersandar. Dan dari sinilah, keajaiban-keajaiban itu mulai datang, satu persatu, tanpa disadari. Kamu pernah dengar ungkapan, siapa yang dekat dengan Allah maka dunia akan tunduk padanya. Itu bukan sekadar kata-kata indah, itu nyata. Karena ketika seseorang mendekat kepada Allah lewat tahajud, ada kekuatan yang tidak terlihat yang mulai bekerja dalam hidupnya. Pintu-pintu rezeki terbuka, hati yang keras menjadi lembut. Bahkan arah hidup yang dulu kabur, tiba-tiba jadi jelas. Ada banyak kisah nyata tentang orang yang hidupnya berubah hanya karena satu kebiasaan sederhana. Bangun di sepertiga malam. Ada yang dulunya putus asa, tapi sekarang hidupnya penuh harapan. Ada yang dulunya terpuruk, tapi kini melangkah dengan cahaya. Semua karena satu hal, mereka berani menjawab panggilan dari langit. Sahabat langit, sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu ketik angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan angka mistis, tapi simbol dari energi positif yang ingin kamu pancarkan malam ini. Energi orang yang siap menerima keajaiban dari Allah. Karena siapapun yang menyalurkan niat baiknya dengan tulus, akan selalu dikelilingi oleh kebaikan yang sama. Dan jika kamu masih menonton sampai di sini, berarti hatimu sedang dipersiapkan untuk menerima salah satu dari 6 keajaiban besar yang akan kita bahas. Tapi di bagian pertama ini, aku ingin kamu merasakan dulu getaran yang paling awal, getaran dari hati yang mulai dibersihkan lewat tahajud. Keajaiban pertama yang sering terjadi pada orang yang istiqomah tahajud adalah berubahnya hati. Hati yang tadinya keras, mudah marah, cepat kecewa, perlahan menjadi lembut dan tenang. Saat seseorang terbiasa berbicara dengan Allah di tengah sunyi, ia akan semakin mudah memaafkan, semakin rendah hati, dan semakin tahu bagaimana caranya bersyukur. Kenapa bisa begitu? Karena setiap sujud di waktu tahajud bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menghapus kebencian yang bersarang di hati. Dalam setiap tetes air mata yang jatuh di sepertiga malam, ada luka yang sembuh, ada beban yang terangkat, ada jiwa yang kembali pulang. Dan tahajud bukan hanya membuat hati lembut, tapi juga menumbuhkan kejernihan dalam berpikir. Orang yang sering tahajud akan punya cara pandang berbeda terhadap hidup. Ketika orang lain panik karena ujian, dia justru tenang. Ketika orang lain menyerah karena gagal, dia tetap tersenyum dan berdoa. Karena di dalam dirinya
Sudah tertanam keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Seseorang yang terbiasa tahajud juga akan memiliki kepekaan spiritual yang semakin kuat. Dia akan lebih mudah merasakan tanda-tanda dari Allah. Kadang lewat ketenangan, kadang lewat bisikan hati, kadang lewat peristiwa sederhana yang terasa seperti jawaban. Semua itu muncul karena hati yang terjaga di waktu sunyi sudah terbiasa mendengar dengan lebih dalam. Sahabat langit, hidup ini tidak selalu mudah. Kadang kita kehilangan arah, merasa kosong, bahkan merasa jauh dari Allah. Tapi tahajud adalah jalan pulang yang paling indah. Di sana, kamu bisa menangis tanpa dihakimi, berdoa tanpa tergesa, dan mencurahkan isi hati tanpa batas. Banyak orang mencari keajaiban dengan cara rumit, padahal kuncinya ada pada kesederhanaan tahajud. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu sempurna. Cukup bangun, ambil wudhu, dan bicara dengan Allah. Dan dari percakapan malam itu, perlahan keajaiban mulai datang. Mulai dari hati yang tenang, lalu masalah yang tadinya buntu, tiba-tiba terbuka jalannya. Kadang bukan karena masalahnya selesai, tapi karena hatimu sudah tidak lagi melihatnya sebagai beban. Itu adalah keajaiban yang paling halus dari semua keajaiban tahajud. Ketika kamu mampu berdiri di atas sajadah di tengah malam, berarti kamu sudah menaklukkan dirimu sendiri. Dan siapa yang bisa menaklukkan dirinya, maka hidupnya akan ditaklukkan oleh kebaikan. Tidak ada amalan yang lebih indah daripada menangis di hadapan Allah di waktu sunyi. Karena di saat itu, kamu tidak sedang berjuang sendirian. Kamu sedang diperhatikan oleh Tuhan semesta alam, yang memelukmu tanpa kata, yang menjagamu tanpa syarat. Sahabat langit, tahajud bukan ritual berat. Ia adalah surat cinta yang dikirim Allah kepada orang-orang yang ingin dekat dengannya. Dan setiap kali kamu menjawab surat itu dengan bangun dan sujud, satu persatu lapisan hidupmu akan berubah. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa resah, sulit tidur, atau sering terbangun di jam 3 pagi, jangan buru-buru mengeluh. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu bicara. Bukan lewat suara, tapi lewat rasa yang halus di dada. Mulailah malam ini dengan niat yang tulus. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin Engkau yang pertama mendengar keluhku." Karena dari ucapan itu, seluruh malaikat akan mencatat langkah pertamamu menuju perubahan besar. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana keajaiban tahajud mulai bekerja dalam kehidupan manusia. Bagaimana rezeki yang tadinya tertahan menjadi lancar, bagaimana doa yang sempat terhenti mulai menemukan jalannya, dan bagaimana hidup yang tadinya gelap mulai diterangi oleh cahaya. Dan semua itu, sahabat langit, dimulai dari satu keberanian kecil, menjawab panggilan Allah di sepertiga malam. Karena setiap kali kamu melangkah menuju sajadah di waktu yang sunyi, seluruh langit sedang memperhatikanmu. Dan siapa yang diperhatikan oleh langit, mustahil hidupnya tidak dipenuhi keajaiban. Sahabat langit yang masih setia di sini, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak menutup video ini, karena kamu memilih untuk tetap mendengarkan, walau mungkin hatimu sedang berat atau pikiranmu sedang penuh. Percayalah, itu bukan kebetulan, karena tidak semua orang mampu bertahan untuk mendengar tentang keheningan malam yang penuh makna. Dan jika kamu masih di sini, berarti Allah sedang ingin menunjukkan sesuatu kepadamu lewat setiap kata yang kamu dengar sekarang. Di bagian pertama tadi, kita sudah berbicara tentang panggilan rahasia dari langit, tentang bagaimana tahajud bukan sekadar ibadah, tapi pintu untuk pulang ke hati yang tenang. Sekarang kita akan masuk lebih dalam. Karena setelah seseorang menjawab panggilan itu, keajaiban demi keajaiban mulai hadir, seringkali tanpa disadari. Bayangkan begini, ada seseorang yang hidupnya serba berat, hutang menumpuk, pekerjaan tidak pasti, rumah tangga dingin, dan hati penuh sesak. Lalu suatu malam dia bangun tanpa tahu kenapa. Dia hanya duduk diam di atas sajadah. Tidak hafal doa panjang, tidak punya kata-kata indah. Hanya tangisan dan bisikan lirih, "Ya Allah, tolong aku." Dari situlah hidupnya berubah. Bukan dalam sehari, tapi dalam cara yang lembut dan penuh hikmah. Sahabat langit, keajaiban pertama yang mulai terasa dari tahajud adalah ketenangan batin yang dalam. Ini bukan ketenangan biasa. Ini adalah ketenangan yang muncul di tengah badai. Banyak orang mengira ketenangan itu datang ketika masalah selesai. Padahal, bagi mereka yang dekat dengan Allah, ketenangan justru datang di tengah masalah. Karena saat seseorang terbiasa bangun di waktu sunyi,
Ia tahu bahwa di balik setiap ujian selalu ada pelukan kasih dari Tuhan. Ketenangan ini membuat hidup terasa ringan. Orang yang dulu mudah panik, sekarang lebih sabar. Orang yang dulu mudah kecewa, kini lebih ikhlas. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginannya, karena rencana Allah selalu lebih indah dari rencananya sendiri. Dan disitulah letak kekuatan sejati dari tahajud. Keajaiban berikutnya yang muncul adalah kemudahan dalam urusan rezeki. Bukan berarti tiba-tiba uang jatuh dari langit, tapi pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup, satu persatu mulai terbuka. Kadang lewat kesempatan baru, kadang lewat orang yang tak disangka, atau bahkan lewat ide kecil yang ternyata membawa hasil besar. Seseorang yang bangun di sepertiga malam dan bersujud kepada Allah sebenarnya sedang mengetuk pintu langit dengan cara paling lembut. Dan ketika langit terbuka, bumi pun ikut bergerak menata rezekinya. Tidak sedikit kisah orang yang hidupnya berubah setelah istiqomah tahajud. Ada yang menemukan jalan keluar dari kebangkrutan, ada yang mendapat pekerjaan impian, bahkan ada yang tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang membantu mengubah hidupnya. Namun, keajaiban ini tidak bisa diukur hanya dari uang atau harta. Kadang, keajaiban terbesar adalah saat seseorang tidak lagi takut kekurangan, karena hatinya sudah penuh dengan keyakinan bahwa Allah cukup untuknya. Itulah bentuk rezeki yang paling tinggi, rezeki berupa rasa cukup dan tenang. Sahabat langit, ada hal lain yang sering terjadi pada orang yang rutin tahajud, yaitu hubungan yang dulunya rusak perlahan membaik. Ketika seseorang terbiasa bermunajat di sepertiga malam, hatinya berubah menjadi lebih lembut. Ia lebih mudah memahami, lebih cepat memaafkan, dan tidak lagi mudah marah. Bayangkan jika dalam satu rumah, hanya satu orang yang rutin tahajud. Energi dari orang itu bisa menenangkan seluruh penghuni rumah. Karena hati yang dekat dengan Allah akan memancarkan ketenangan yang terasa oleh siapapun di sekitarnya. Kadang pasangan yang dulu sering bertengkar tiba-tiba mulai lebih sabar. Anak yang dulu sulit diarahkan mulai lebih lembut hatinya. Semua itu karena satu sumber, doa yang naik ke langit di tengah malam. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa di waktu tahajud. Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam bukan sekadar permintaan, tapi bentuk komunikasi paling tulus antara hamba dan Tuhannya. Dalam setiap kalimat "Ya Allah", ada ribuan malaikat yang mengamini. Dalam setiap air mata yang jatuh, ada pahala yang menetes ke surga. Ada kisah menarik dari seorang sahabat Rasulullah. Ia pernah berkata, "Aku tidak pernah mendapati waktu yang lebih aku cintai untuk berdoa selain di sepertiga malam terakhir. Karena di waktu itu, semua penghalang antara langit dan bumi seolah lenyap. Tidak ada jarak, tidak ada dinding, hanya ada hamba yang berlutut dan Tuhannya yang mendengar." Sahabat langit, mungkin kamu pernah merasa berdoa terus-menerus, tapi belum juga terkabul. Tapi ketahuilah, bukan berarti Allah tidak mendengar. Mungkin Allah hanya sedang menunda karena Dia ingin melihatmu lebih sering datang kepadanya. Tahajud adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah. Bukti bahwa kamu percaya meski belum terlihat, Allah sedang menyiapkan jawaban terbaik untukmu. Banyak orang mencari keajaiban besar, padahal tahajud mengajarkan kita bahwa keajaiban sejati adalah perubahan kecil yang konsisten. Bangun di tengah malam, mengambil air wudhu yang dingin, lalu sujud dalam hening. Dari kebiasaan sederhana itu, lahir kekuatan luar biasa yang mampu mengubah nasib. Dan keajaiban lain dari tahajud adalah kejernihan hati dan pikiran. Saat dunia terasa bising, saat hati penuh kekhawatiran, tahajud datang sebagai penjernih. Dalam diamnya, kita belajar mendengar bisikan nurani. Dalam sujudnya, kita belajar mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bukan untuk kita. Tapi saat tahajud, Allah mengarahkan hati agar kembali ke jalan yang benar. Tahajud membuat seseorang lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi gegabah, tidak lagi terburu-buru. Karena sebelum melakukan apapun, ia sudah menitipkan semuanya pada Sang Pengatur takdir. Sahabat langit, mungkin kamu pernah mendengar kisah orang-orang sukses yang memiliki kebiasaan khusus. Banyak dari mereka ternyata punya satu kesamaan. Mereka bangun lebih awal dari orang lain. Tapi bagi orang beriman, bangun lebih awal bukan hanya soal produktivitas, melainkan soal spiritualitas. Mereka yang terbiasa tahajud bukan hanya mengatur waktunya, tapi juga mengatur hatinya. Ketika seseorang sudah terbiasa memulai hari dengan sujud dan doa, maka seluruh harinya akan penuh berkah. Karena siapa yang memulai harinya dengan mengingat Allah, maka Allah akan memudahkan langkahnya sampai malam.
Ada juga keajaiban yang sering luput disadari, yaitu rasa syukur yang tumbuh semakin besar. Orang yang rutin tahajud biasanya lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Mereka tidak lagi menunggu kebahagiaan besar untuk berterima kasih. Karena di tengah kesunyian malam, mereka sudah melihat betapa banyak nikmat yang selama ini diabaikan. Dan dari rasa syukur itulah, keajaiban demi keajaiban semakin deras mengalir. Karena janji Allah jelas, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Maka setiap kali kamu bersujud dalam tahajud dan mengucap syukur, sebenarnya kamu sedang membuka pintu-pintu nikmat baru. Tahajud juga melatih seseorang untuk lebih sabar. Bayangkan, kamu rela meninggalkan kenyamanan tidur hanya untuk menyapa Tuhanmu di waktu yang paling sunyi. Itu adalah latihan luar biasa. Seseorang yang bisa melawan rasa malas untuk bangun akan lebih mudah menghadapi kesulitan hidup, karena ia sudah terbiasa mengalahkan dirinya sendiri. Sahabat langit, semua keajaiban itu tidak datang sekaligus. Kadang Allah menguji dulu kesungguhanmu. Dia ingin tahu, apakah kamu beribadah karena ingin sesuatu, atau karena ingin Dia semata. Maka teruslah istiqomah, meski hanya 2 rakaat, meski hanya 1 doa, karena setiap langkahmu di tengah malam tidak akan sia-sia. Dan yang paling indah, ketika seseorang istiqomah tahajud, hatinya akan selalu terhubung dengan Allah, bahkan di siang hari. Ia tidak mudah tergoda oleh dunia, tidak mudah marah oleh hal kecil, dan tidak mudah kehilangan arah meski hidupnya diuji. Karena di dalam dirinya sudah tertanam cahaya yang datang dari sujud malam. Sahabat langit, tahajud adalah keajaiban yang bisa dilakukan siapapun. Tidak harus sempurna, tidak harus hafal banyak doa. Yang Allah lihat bukan seberapa panjang sholatmu, tapi seberapa tulus hatimu. Bahkan hanya dengan berdiri sebentar, bersujud sebentar, lalu berdoa dalam hati, itu sudah cukup untuk membuat langit tersenyum. Maka jangan tunggu siap, jangan tunggu sempat. Mulailah dengan sederhana. Karena begitu kamu menapakkan kaki ke atas sajadah di waktu yang sunyi, seluruh malaikat mencatatmu sebagai hamba pilihan. Bagian kedua ini adalah pengingat bahwa tahajud bukan hanya ibadah malam, tapi kunci yang membuka setiap pintu hidup. Mulai dari ketenangan, rezeki, hubungan, sampai hati yang bersih dari keluh kesah. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang puncak dari semua keajaiban itu. Saat tahajud bukan hanya mengubah keadaanmu di dunia, tapi juga menyiapkan kebahagiaan abadi di akhirat. Karena tahajud bukan sekadar ibadah, tapi bukti cinta antara hamba dan Tuhannya. Jadi, tetap di sini sahabat langit, karena perjalanan menuju keajaiban belum berakhir, malam belum selesai, dan rahmat Allah masih turun, menunggu siapa yang akan menyapanya lebih dulu. Sahabat ilmu langit, kita sudah membahas bagaimana tahajud membuka pintu-pintu rahmat yang tak pernah kamu duga. Tapi di bagian terakhir ini, izinkan aku membawa kamu lebih dalam lagi. Karena sesungguhnya, keajaiban terbesar dari tahajud bukan hanya tentang dunia yang berubah, tapi tentang jiwamu yang disucikan, tentang hati yang kembali hidup, dan tentang hubunganmu dengan Allah yang menjadi sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi itu sendiri. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu tulis di kolom komentar angka 77, sebagai tanda kamu siap menyalurkan energi positif dan membuka hati untuk menerima cahaya dari langit malam ini. Karena apa yang akan kita bahas bukan teori, tapi bukti nyata yang telah dialami banyak hamba yang memilih bangun ketika dunia terlelap. Mari kita mulai dengan keajaiban kelima. Keajaiban kelima, doa yang seolah tak mustahil, tiba-tiba jadi nyata. Pernahkah kamu berada di titik di mana semua jalan terasa buntu? Usaha sudah, doa pun sudah, tapi hasilnya tetap nihil. Lalu suatu malam kamu terbangun tanpa sebab. Hati bergetar, mata menatap gelap, dan entah kenapa kamu ingin mengambil air wudhu. Saat itulah kamu menengadahkan tangan dan memohon dalam sunyi. Tanpa sadar air mata jatuh dan kamu menyebut nama Allah dengan penuh pasrah. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang kamu anggap mustahil tiba-tiba terjadi. Peluang datang dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan. Masalah yang kamu anggap rumit perlahan menemukan jalan keluar. Dan kamu mulai sadar, semua itu terjadi setelah kamu mulai mendirikan tahajud. Itulah bukti nyata bahwa doa di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Karena di waktu itu, Allah sendiri turun ke langit dunia, seraya berfirman, "Adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya?" Sahabat ilmu langit, tahajud bukan tentang panjangnya rakaat, tapi tentang dalamnya perasaan ketika sujud.
Saat hati menyatu dengan doa, langit pun mendengar dengan lembut. Dan disinilah keajaiban keenam muncul. Keajaiban yang tidak semua orang bisa rasakan, karena hanya datang pada hati yang benar-benar ikhlas. Keajaiban keenam. Ketenangan yang tak bisa dibeli. Kita hidup di zaman yang penuh hiruk-pikuk. Media sosial membuat semua orang tampak bahagia, padahal banyak yang sebenarnya lelah. Banyak yang tersenyum di depan kamera, tapi menangis di balik pintu. Dunia seperti berlari, dan hati manusia tertinggal di belakang. Namun tahajud menghadirkan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun, yang memberi ketenangan yang bahkan uang, jabatan, atau popularitas tidak bisa membeli. Saat kamu bersujud di tengah malam, ketika tidak ada suara kecuali desiran angin dan detak jantungmu sendiri, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada keheningan yang menenangkan, ada kehangatan yang menetes perlahan di dada. Seakan-akan kamu sedang berbicara langsung dengan Allah, tanpa perantara, tanpa gangguan. Dan di saat itulah, semua keresahanmu seolah dilarutkan. Kamu tidak lagi takut, kamu tidak lagi khawatir. Karena kamu tahu Allah tidak pernah tidur. Dia mendengarmu, Dia pencetus kamu. Banyak orang mencari ketenangan lewat liburan, hiburan, bahkan pelarian. Tapi tahajud memberi ketenangan yang tidak sementara, karena ia menenangkan dari dalam, bukan dari luar. Bayangkan, kamu meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi karena merasa dicintai oleh Zat yang menciptakanmu. Itu adalah puncak dari spiritualitas yang tidak semua orang bisa raih. Keajaiban ketujuh, penutup dari semua keajaiban. Hidupmu menjadi jalan cahaya. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh para pejuang tahajud. Ketika kamu istiqamah bangun malam, meskipun tidak setiap malam sempurna, sesungguhnya kamu sedang menyiapkan dirimu untuk menjadi bagian dari jalan cahaya itu sendiri. Cahaya itu tidak selalu terlihat, tapi ia memancar dari sikap, dari wajah yang tenang, dari tutur kata yang lembut, dari hati yang mudah memaafkan, dan dari langkah yang penuh arah. Tahajud mengubah aura seseorang, bahkan tanpa disadari kehadirannya bisa menenangkan orang lain. Orang-orang akan merasa nyaman di dekatnya, karena di dalam dirinya ada ketulusan yang mengalir dari keheningan malam. Inilah bukti nyata bahwa keajaiban tahajud bukan sekadar tentang mendapatkan sesuatu, tapi tentang menjadi seseorang. Menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi manusia yang lebih peka, menjadi hamba yang lebih dekat dengan Tuhannya. Sahabat ilmu langit, setiap sujud di malam hari adalah percakapan antara makhluk yang lemah dengan pencipta yang maha kuat. Dan setiap air mata yang jatuh di atas sajadah, tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya dicatat. Refleksi akhir, mungkin sekarang kamu masih berjuang untuk bisa bangun di sepertiga malam. Kadang bisa, kadang tidak. Tapi percayalah, niatmu saja sudah dilihat oleh Allah. Dan setiap kali kamu mencoba, kamu sedang mengetuk pintu rahmat yang luas. Jangan pernah menyerah hanya karena kamu merasa belum istiqomah. Karena yang Allah lihat bukan seberapa banyak kamu berhasil, tapi seberapa tulus kamu berusaha. Tahajud bukan lomba, bukan juga prestasi yang harus dipamerkan. Ia adalah perjalanan. Sebuah perjalanan panjang menuju hati yang tenang dan jiwa yang damai. Dan setiap langkah menuju sajadah di tengah malam itu, sesungguhnya kamu sedang menjemput keajaiban demi keajaiban yang akan Allah berikan tepat pada waktunya. Sahabat ilmu langit, jika kamu merasakan ketenangan saat mendengar ini, atau tiba-tiba ingin memperbaiki hubunganmu dengan Allah malam ini, tulis di kolom komentar angka 77. Karena itu bukan sekadar angka, tapi tanda bahwa kamu siap membuka hatimu untuk cahaya dari langit. Tahajud bukan hanya tentang doa yang dikabulkan, tapi tentang hati yang disembuhkan. Dan ketika hati sembuh, seluruh hidupmu pun ikut pulih. Inilah bukti nyata yang tidak bisa dibantah. 6 keajaiban hidup yang datang setelah kamu rutin tahajud bukanlah kebetulan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang diturunkan kepada mereka yang mau meluangkan waktu untuk berbicara dengannya di kala yang lain tertidur. Jadi, jangan takut untuk memulai lagi malam ini, karena bisa jadi malam ini adalah malam yang akan mengubah seluruh jalan hidupmu. Karena sesungguhnya, saat kamu sujud dengan penuh harap di tengah hening malam, langit pun ikut bersujud bersama doamu.
Dan di antara bintang-bintang yang berkilau, ada satu cahaya yang Allah kirimkan untukmu. Dan disitulah keajaiban hidup benar-benar dimulai. Sahabat ilmu langit, jika kamu sudah mendengarkan ketiga bagian sebelumnya dengan hati yang terbuka, maka kamu pasti mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Ada getaran halus yang muncul setiap kali kata tahajud terucap, ada rasa rindu yang tiba-tiba hadir setiap kali malam mulai hening. Itu tandanya hatimu sedang dipanggil. Dan bukan oleh siapapun, tapi oleh Allah sendiri. Dan kini, kita tiba di ujung pembahasan yang bukan sekadar penutup, tapi pengingat kuat bahwa setiap keajaiban yang datang dalam hidupmu memiliki akar yang dalam, dan akar itu tumbuh di waktu yang sunyi, di sepertiga malam yang menjadi saksi antara kamu dan pencipta semesta. Mari kita duduk sejenak, tarik napas, dan rasakan apa makna sebenarnya dari semua keajaiban yang sudah kita bahas. Tahajud, titik balik hidup seorang hamba sahabat ilmu langit. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah tanda cinta. Ini adalah bentuk rindu yang diterjemahkan menjadi sujud. Tidak semua orang dipilih untuk bangun di waktu itu, karena hanya hati yang disapa langsung oleh Allah yang bisa merasakan panggilan lembut di tengah malam. Banyak orang yang berjuang dalam hidupnya, tapi tidak tahu harus mencari ketenangan kemana. Mereka mencari dari manusia, dari pekerjaan, dari materi, bahkan dari validasi dunia. Padahal, di waktu yang sama, ada jalan sunyi yang terbuka lebar menuju ketenangan sejati. Jalan itu bernama tahajud. Tahajud bukan hanya tentang bangun malam dan menunaikan sholat 2 rakaat, tapi tentang menyerahkan seluruh isi hatimu kepada Sang Pencipta, dalam keadaan paling jujur dan paling lemah. Di saat itu kamu tidak memakai topeng, tidak sedang berpura-pura kuat, tidak sedang membuktikan diri kepada siapapun. Kamu hanya kamu, seorang hamba yang datang membawa luka, harap, dan cinta kepada Rabb-Nya. Itulah sebabnya tahajud menjadi titik balik. Karena di dalam sujud itu, kamu sedang memulai lagi hidupmu dengan cara yang benar. Keajaiban yang tidak terlihat, tapi terasa. Mungkin kamu belum melihat hasil dari tahajudmu. Mungkin belum ada keajaiban besar yang datang tiba-tiba. Tapi percayalah, sesuatu sedang terjadi di balik layar kehidupanmu. Saat kamu mengangkat tangan di tengah malam, malaikat mencatat setiap kata yang kamu ucapkan. Saat kamu meneteskan air mata, bumi menyerapnya sebagai saksi bahwa kamu pernah berjuang. Dan saat kamu selesai bersujud, langit menyimpan doa-doamu untuk dikabulkan di waktu yang paling tepat. Banyak orang mengira tahajud hanya membawa rezeki, padahal ia membawa arah. Banyak yang berharap tahajud mempercepat hasil, padahal ia sedang mempersiapkan hatimu agar siap menerima hasil itu dengan bijak. Keajaiban tahajud tidak selalu hadir dalam bentuk uang atau kesempatan. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan, kekuatan, atau bahkan keikhlasan untuk melepaskan sesuatu yang dulu kamu anggap sangat berharga. Dan disitulah letak rahasia besarnya. Allah tidak selalu memberi yang kamu mau, tapi Dia selalu memberi yang kamu butuh. Hati yang diterangi, malam sahabat ilmu langit, ada sebuah rahasia spiritual yang jarang dibahas. Ketika seseorang rutin tahajud, hatinya akan menjadi lebih ringan. Ia tidak mudah iri, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Kenapa? Karena setiap malam ia sudah menumpahkan semua yang menyesakan kepada Allah. Saat orang lain menumpuk stres, pejuang tahajud menumpahkan beban di sajadah. Saat orang lain bingung harus curhat ke siapa, pejuang tahajud sudah punya tempat terbaik untuk berbicara, Sang Maha mendengar. Maka jangan heran kalau wajah orang yang istiqomah tahajud tampak berseri, matanya teduh, dan tutur katanya lembut. Itu bukan hasil makeup, itu hasil air mata yang jatuh di malam hari. Rasulullah pernah bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." Karena di waktu itu, pintu-pintu langit dibuka, rahmat turun, dan hati yang kering disiram oleh cahayanya. Bukti nyata dari para pejuang tahajud. Kalau kamu masih ragu apakah tahajud benar-benar membawa keajaiban, lihatlah kisah orang-orang besar yang hidupnya penuh keberkahan. Hampir semuanya punya satu kesamaan. Mereka menjaga sholat malamnya. Para nabi, para ulama, bahkan orang-orang saleh di zaman sekarang, menjadikan tahajud sebagai sumber kekuatan. Ada orang yang dulunya hidup serba sulit, tapi setelah rutin tahajud, rezekinya mengalir deras dari arah yang tidak ia sangka. Ada yang dulunya hatinya gelap karena dosa, tapi setelah rutin tahajud, wajahnya bercahaya dan hidupnya penuh kedamaian.
Ada juga yang dulunya kehilangan arah, tapi setelah tahajud, hidupnya seperti dipandu cahaya langkah demi langkah. Bahkan orang yang sedang sakit parah sekalipun, jika ia mau bangun untuk tahajud, seringkali Allah beri kesembuhan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Karena tahajud adalah pintu langit, dan siapapun yang mengetuknya dengan tulus, pasti akan dibukakan. Tahajud dan ujian hidup. Mungkin kamu sedang bertanya, kalau tahajud membawa keajaiban, kenapa hidupku masih diuji? Sahabat ilmu langit, justru karena kamu tahajud, Allah sedang menyiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Ujian bukan tanda bahwa doamu ditolak, tapi tanda bahwa doamu sedang diangkat. Tahajud mengajarkan satu hal penting, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari keadaan, tapi dari hubunganmu dengan Allah. Ketika hubungan itu kuat, maka badai apapun tidak akan menggoyahkanmu. Orang yang terbiasa tahajud akan menghadapi masalah dengan tenang, karena ia tahu bahwa semua ini hanya bagian dari rencana yang indah. Ia tidak akan panik, karena hatinya sudah terbiasa tenang di tengah malam. Rahasia terbesar dari sujud malam. Ada satu momen yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat kamu sujud lama di tengah malam, lalu tiba-tiba kamu menangis tanpa sebab. Tidak tahu kenapa, tapi kamu merasa sangat dekat dengan Allah. Itulah momen ketika hatimu benar-benar tersambung dengannya. Sujud itu bukan sekadar gerakan, tapi pengakuan bahwa kamu lemah dan Allah Maha Kuat, bahwa kamu tidak mampu, tapi Allah Maha Mampu, bahwa kamu tidak punya apa-apa, tapi Allah Maha Pemilik segalanya. Sujud di waktu itu adalah titik di mana semua kesombongan manusia runtuh. Tidak ada jabatan, tidak ada status, tidak ada pembuktian. Yang ada hanya seorang hamba yang pulang kepada Tuhannya dengan sepenuh hati. Itulah mengapa, setelah tahajud, kamu akan merasa ringan, karena bebanmu sudah kamu letakkan di tempat yang tepat, di hadapan Allah. Mengubah hidup selamanya, sahabat ilmu langit, jika kamu benar-benar istiqomah dalam tahajud, kamu akan melihat perubahan besar dalam hidupmu, tidak instan, tapi nyata. Kamu akan mulai sadar bahwa rezeki datang lebih mudah, bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena Allah mempermudah langkahmu. Kamu akan merasa lebih sabar menghadapi orang lain, bukan karena kamu berubah drastis, tapi karena Allah melunakkan hatimu. Bahkan ketika kamu sedang diuji, kamu akan tetap tenang, karena kamu tahu bahwa setiap malam kamu sudah menitipkan hidupmu di tangan yang paling berkuasa. Itulah makna sejati dari 6 keajaiban hidup setelah rutin tahajud. Semuanya bukan sekadar tentang perubahan di luar diri, tapi perubahan di dalam hati. Ajak diri untuk melangkah lagi. Malam nanti, saat dunia terlelap dan langit mulai sunyi, cobalah kamu duduk sejenak, pandang ke arah langit dan ucapkan pelan, "Ya Allah, jika Engkau izinkan, bangunkan aku malam ini untuk bertemu denganmu." Jangan khawatir jika belum bisa rutin, yang penting mulai, karena Allah tidak melihat dari seberapa sering kamu bangun, tapi dari seberapa tulus kamu ingin bangun. Dan saat kamu berhasil, berdirilah perlahan, ambil air wudhu, lalu ucapkan dalam hati, "Inilah saat aku berbicara denganmu. Ya Rabbi, rasakan setiap sujud, setiap ayat yang kamu baca. Biarkan hatimu berbicara tanpa suara, karena Allah tidak butuh kalimat yang indah. Dia hanya ingin hatimu yang jujur." Penutup sahabat ilmu langit, perjalanan spiritual bukan tentang cepat-cepat sampai, tapi tentang terus melangkah. Dan tahajud adalah langkah paling sunyi, tapi paling didengar oleh langit. Jangan takut jika kamu pernah gagal. Jangan malu jika kamu pernah tertidur. Allah tidak menilai dari kegagalanmu, tapi dari tekadmu untuk mencoba lagi. Mulailah dengan 2 rakaat. Tidak perlu panjang. Yang penting hadirkan hatimu. Karena 2 rakaat di tengah malam lebih bernilai daripada 1000 langkah yang tidak disertai niat tulus. Dan siapa tahu, dari 2 rakaat itu, hidupmu berubah. Dari 2 rakaat itu, jalanmu dibukakan. Dari 2 rakaat itu, hatimu disembuhkan. Itulah keajaiban yang tidak pernah gagal. Ketika seorang hamba memilih tahajud bukan karena ingin mendapatkan dunia, tapi karena ingin mendapatkan ridha Allah. Maka malam ini, sebelum kamu tidur, niatlah untuk bangun. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin Engkau tahu bahwa aku merindukanmu." Karena setiap kerinduan kepadanya selalu dibalas dengan cinta yang tidak pernah habis. Dan saat kamu nanti sujud dalam hening malam,
Ingatlah kalimat ini baik-baik. Tahajud tidak akan mengubah takdirmu, tapi tahajud akan mengubah dirimu. Dan ketika dirimu berubah, takdirmu pun ikut berubah. Sahabat ilmu langit, tulis angka 77 di kolom komentar jika kamu siap menyalurkan energi positif malam ini dan siap menjadikan tahajud sebagai langkah awal menuju kehidupan yang lebih terang, lebih damai, dan lebih diberkahi. Karena sesungguhnya, saat kamu menegakkan sholat di tengah keheningan malam, langit tidak lagi jauh. Langit sedang melihatmu, dan Allah sedang mencintaimu.